mari kita dengar, mari kita perhatikan ceramah dari Ustaz Qudsi Ahmad MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul kiram dan muhtaram para alim ulama, para kiai, para masyayikh, asatidz wal asatidah, wabil khusus pengurus DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-A'raf beserta para jemaah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, kuat iman dan Islam. Insyaallah para pengurus dan para jemaahnya akan dikumpulkan oleh Allah di dunia di tempat yang mulia, yaitu di Masjid Allah, dan di akhirat nanti akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada'i wassalihin. Yang sama-sama kita muliakan aparat pemerintah dari tingkat RT, RW, lurah, camat yang alhamdulillah semuanya hadir di tempat ini memberikan doa, restu dan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezekinya, kuat iman dan Islamnya, senantiasa bermanfaat bagi umat sehingga menjadi hamba Allah yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Para panitia, pemuda-pemudi, remaja Masjid Al-A'raf yang telah berjuang untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan amal solehnya menjadikan kemuliaan bagi beliau, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini insyaallah akan menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemuda-pemudi yang tergabung dalam ikatan keluarga besar remaja atau pemuda Masjid Al-A'raf diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan dimuliakan derajatnya, sehingga generasi muda hari ini insya Allah akan melanjutkan tongkat estafet
perjuangan dakwah Islam dan perjuangan dakwah Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang kita cintai menjadi bangsa yang besar, yang adil, yang makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang adil, makmur, gemah ripah leh jenawi, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan, sehingga Allah jauhkan bangsa Indonesia ini dari malapetaka dan mara bahaya, diberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon izin diberikan judul oleh panitia yang luar biasa. Semangat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Subhanallah, ini keren. Kalau di kampus ini masuk judul skripsi. Ukhuwah Islamiyah saja sudah satu judul. Ini dirangkai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah. Ini panitianya mempunyai angan-angan yang tinggi, tapi insya Allah berhasil. Kenapa? Karena ada pepatah yang sering diungkapkan oleh masyarakat, hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pepatah itu sering kita dengar, tapi saya nggak setuju kalau cuma berhenti di situ. Harusnya dilanjutkan biar semangatnya nggak pudar. Kalau kita mengucapkan hasrat hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai, itu akan menimbulkan sifat apatis, lemah, dan putus asa. Ya, nggak sampai. Sama dengan seorang bujang, dia bilang, aku naksir dia, apalah daya bapaknya galak. Nggak jadi. Tapi kalau penuh semangat, dilanjutkan itu pepatah. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Karena tangan saya tak sampai, ayo kita bangun semuanya bergandengan tangan, kita peluk bareng-bareng gunung itu, insya Allah kepeluk juga. Bisa gak kalau begitu? Bisa. Indonesia dulu dijajah oleh Belanda di dalam sejarah kurang lebih 350 tahun, 3 abad setengah. Kalau kita berpikir mana mungkin bisa merdeka, karena penjajah mempunyai senjata yang hebat, yang lengkap, sedangkan rakyat Indonesia senjatanya cuman sedikit. Kemudian pendidikan masyarakatnya rendah, mana mungkin bisa merdeka. Akhirnya para pemuda berkumpul, dia bilang, ayo kita bergandengan tangan, kita bersemangat, satu sama lain saling bahu membahu, tolong menolong, biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka. Dulu Pak Karno pernah bilang, kasih kepadaku orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru. Pak tahu Gunung Semeru? Semeru beneran, jangan Semeru-Semeruan. Soalnya lagi ada lagu yang viral itu, Semeru-Semeru.
Gunung Semeru beneran. Kasih aku orang tua, akan aku cabut Gunung Semeru. Wih, keren. Tapi dilanjutkan oleh beliau, kasih aku pemuda, jumlahnya kasih 10. Kasih aku pemuda, akan aku goncang dunia. Artinya, kalau orang tua sehebat apapun hanya mampu mencabut satu Gunung Semeru. Tapi kalau anak muda dikumpulkan kekuatannya, dunia yang digoncangkan. Subhanallah. Maka kebangkitan Islam dan peradaban Islam insya Allah akan lahir dari Masjid Al-A'raf. Karena para sesepuh, para DKM dan orang tua telah memberikan kesempatan yang istimewa kepada para pemuda untuk bangkit dari tempat tidurnya, bangkit dari megang HP-nya untuk melaksanakan kegiatan yang positif, di antaranya kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj. Mohon maaf saya ngomong begini karena jujur di banyak wilayah hari ini pemuda, masjid-masjid dan mushola sedang krisis pemuda. Krisis pemuda. Yang banyak adalah orang-orang sepuh, orang-orang tua. Saya pernah ceramah subuh di Kelapa Gading, hari Ahad subuh. Setelah selesai ceramah, pengurus masjid nanya, Pak Ustadz umur berapa? Saya kasih tahu, umur saya 17 tahun. Lebihnya banyak. Ustadz, kami ini umurnya sudah 70, paling muda 60. Lihat rambut kami bukan semua. Saya lihat satu-satu, betul. Saya tersenyum bahagia, habis itu saya sedih. Ini udah umur 70, 60. Ya kalau 10 tahun lagi kan, ya rata-rata sudah pulang kampung, pergi ke balik papa atau ke Sukabumi. Kan jarang hari ini nyari orang Indonesia umurnya sampai 200 tahun. Ya, udah nggak ada. Sensus penduduk beberapa tahun yang lalu nemu orang umur 150, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Temannya udah nggak ada, main sama cucunya udah meninggal, main sama cicitnya. Ketika beliau bangga menyatakan umur kami umur 70, umur 60, saya senyum bahagia, tapi lama-lama sedih. Kenapa? Ketika beliau ini sudah berpulang ke rahmatullah, masjid itu siapa yang akan melanjutkan? Makanya seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih di Andalusia pernah menyatakan, saya senang, bangga dan bahagia ketika saya di masjid mendengar anak-anak yang lari-lari, anak-anak ketawa-ketawa, anak-anak nangis. Kenapa? Tanda keberlangsungan agama Islam 10-20 tahun yang akan datang masih ada penerusnya. Tapi kalau di masjid isinya sudah kakek-kakek, siap-siap. Nauzubillahi. Makanya alhamdulillah Masjid Al-A'raf ini bisa saya ceritakan di taklim dan tabligh selanjutnya. Kenapa demikian? Karena masjid ini telah memberikan peluang yang baik dan para pemudanya mudah-mudahan menjadi generasi yang saleh dan saleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi momentum bagi kita untuk berkumpul malam hari ini. Peristiwa ini adalah peristiwa yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad dalam kondisi bersedih hati. Kenapa beliau bersedih? Karena pada tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun duka cita. Tahun Hazan sedih, Amul Hazan tahun duka cita. Kenapa Rasulullah berduka cita? Yang pertama, istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, paman beliau
juga wafat atau meninggal dunia. Maka Rasulullah bersedih. Setelah Rasulullah bersedih, Allah hibur Rasulullah dengan cara diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Makanya dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Hiburan yang terbaik yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maknanya bagi orang-orang yang beriman, baik yang usia tua maupun usia muda, menjadi hiburan bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di tempat wisata, tapi datanglah ke masjid, maka Allah tenangkan batinnya, Allah bahagiakan jiwanya, Allah akan muliakan derajatnya. Subhanallah. Ini makna. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sedang jalan-jalan ke mall, saya yakin ibu-ibu senang, bapak-bapak jantung. Apalagi ATM dan PIN-nya dipegang ibu-ibu, ya kan? Aduh, ini diambil, itu diambil, dilarang, kasihan, nggak dilarang, habis. Setenang-tenangnya, sebahagia-bahagianya wisata ke mall, pulangnya jantung. Apalagi pakai kartu kredit. Tadi udah didoain oleh Pak Camat kita, mudah-mudahan yang banyak utangnya cepat lunas. Terus dicobakan. Amin ya Rabbal. Saya mau komentar tadi, giliran bahas utang yang amin banyak. Apalagi yang utangnya. Oke, sekali-kali kita coba rekreasi. Ada orang yang lagi sedih, stres, ingin cari kebahagiaan, datang ke tempat wisata. Pulang dari tempat wisata, ada yang ngomongnya bahagia, tapi ceritanya saja, nyatanya pegel semua. Hatinya pegel, dompetnya pegel, betisnya juga pegel. Ini fakta. Datang ke tempat wisata mana saja cek, nggak percaya. Suatu hari saya pernah diajak oleh rombongan jamaah majelis taklim mau wisata ke Guci, Jawa Tengah, Tegal. Enak Ustaz, di situ bisa makan sate kelinci gitu. Oh ya, ayo. Itulah kita bisa. Pulang di mobil, udah muntah-muntah mereka, udah sakit pinggang, udah pegel sih. Tapi semangat mau rekreasi ke Guci, giliran pulang enjoy. Maka reklah wisata yang paling sempurna adalah ke Masjidullah, Masjidullah. Maka orang yang datang ke masjid, insya Allah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam batinnya, Allah yang akan memberikan kebaikan kepada dia. Insya Allah kebaikannya di dunia wal akhirah. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan, kenapa Rasulullah dibawa oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang pertama ingin menunjukkan bahwa masjid itu tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman. Masjid itu tempat memuji Allah. Maka di mimbar-mimbar masjid yang layak disebut namanya adalah Allah dan Rasulnya. Gak pantas menyebut ahli maksiat di tempat mimbar-mimbar masjid. Subhanallah. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar pujian-pujian kepada Allah, pesan takwa, pujian kepada Rasulullah di masjid-masjid Allah semakin lama semakin banyak. Kenapa demikian? Karena di masjid itu dilahirkan. Yang kedua, di masjid adalah tempat persatuan umat. Hadirin rahimakumullah, kita lihat ketika di masjid berbeda cara masuknya ke tempat yang lain. Mohon maaf, Bapak kalau naik pesawat, Ibu kalau naik pesawat, tergantung duit dan tiketnya.
Kalau duitnya banyak, tiketnya VVIP, duduk paling depan. Kalau duitnya sedikit, tiketnya paling murah, siap-siap. Kalau nggak di tengah, paling belakang, yang dekat mesin. Sehingga baru nyala itu pesawat, sudah pengeng telinganya. Subhanallah. Kenapa demikian? Duit yang ngatur. Tapi beda dengan di masjid. Mau yang kaya, mau yang miskin, datang ke masjid, monggo, silahkan. Tempati tempat yang telah disediakan. Tidak ada label di masjid. Oh, ini di kapling Ustaz, yang infaknya 100.000 sok pertama, yang infak 50.000 sok kedua, yang infaknya pakai golok pati murah di belakang. Ada begitu? Tidak ada. Sepanjang sejarah kita belum pernah menemukan di masjid dipalak oleh pengurusnya. Dan tidak mungkin. Karena pengurus yang dilihat oleh pengurus bukan dompetnya, tapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, masjid adalah tempat ukhuwah Islamiyah terbaik. Apa yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah? Persaudaraan seagama. Di masjid tidak perlu membahas kau kunut, kau nggak kunut, nggak usah dibahas. Urusan itu yang penting sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin rahimakumullah, perbedaan-perbedaan ikhtilaf nggak perlu dibahas. Kemarin waktu pilpres kamu jadi cebong apa jadi kampret? Sekarang nggak ada lagi cebong sama kampret, ya kan? Nggak usah dibahas. Urusan perbedaan pendapat dan pemilih atau siapa yang kita pilih itu urusan batin dan pribadi. Urusan persaudaraan senantiasa kita ke depan. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita sholat kita bilang at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna, ya Allah berikan keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan berilah keselamatan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah. Bahkan selesai sholat, Pak Kiai kita pimpin doa. Di antara doanya beliau berkata, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang-orang yang beriman, mau laki-laki maupun orang yang beriman perempuan. Bahkan nggak sampai di situ, dilanjutkan al-ahya'u minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ukhuwah Islamiyah ini menjadi ukhuwah yang paling dahsyat bagi kita semua. Makanya pertahankan iman Islam sebagaimana yang dipesankan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang pertama. Maka semangat Isra dan Mi'raj ini kita akan berusaha untuk mempertahankan persaudaraan seakidah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Apa yang disebut dengan ukhuwah wataniyah? Hadirin rahimakumullah, dulu para ulama ketika proses memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, beliau menyatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air, cinta bangsa dan negara adalah wujud keimanan. Kenapa kok kita harus cinta kepada tanah air, kepada bangsa dan negara?
Karena disitulah dia dilahirkan dan mencari nafkah. Kalau kata orang tua zaman dulu, nah bersyukurlah kamu saat ini ya di sini. Kenapa? Karena kamu ada di sini. Kita menjadi warga Indonesia, bersyukur kepada Allah, jadi warga Indonesia. Jadi warga Indonesia ini takdir, Pak. Takdir. Pernahkah ibu-ibu dulu waktu di dalam rahim ibu, waktu dalam kandungan minta request, ya Allah, jadikan saya orang Singapura. Ya Allah, jadikan saya orang Amerika. Gak pernah. Tapi Allah takdirkan kita menjadi orang Indonesia yang berbahasa Indonesia, yang kemudian mengaku diri sebagai orang yang berkebangsaan Indonesia. Maka uhuwah milik kita bersama. Subhanallah. Ketika kita berbicara uhuwah wataniyah, nggak perlu kita lihat kamu sukunya apa, nggak perlu kita lihat kamu agamanya apa, kamu dari mana, pendidikannya apa, profesinya apa. Yang penting kita sama-sama menjadi warga Indonesia. Kita harus saling menghargai, menghormati, saling tenggang rasa, dan saling berbagi kasih sayang. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi Rasul, beliau berada di kota Mekah. Setelah itu beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka kota Mekah dan kota Madinah berubah menjadi negara yang istimewa. Dulu sebelum menjadi Madinah namanya Yasrib. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, Yasrib berubah menjadi Madinah dan menjadi kota yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Kota Madinah yang bercahaya. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika berada di kota Mekah dan kota Madinah, seluruh penduduk Mekah beragama Islam, seluruh penduduk Madinah beragama Islam? Jawabannya tidak. Ada di antara penduduk Mekah yang memeluk agama selain Islam. Ada yang di kota Madinah yang memeluk agama selain Islam. Tapi mereka semua aman di bawah kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini sangat populer ceritanya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada salah satu orang Yahudi yang rumahnya dirusak oleh salah satu gubernur, dan orang Yahudi ini datang kepada Sayyidina Umar. Ketika datang kepada Sayyidina Umar, dia menceritakan bahwa gubernur yang ada di tempatnya telah melakukan kejahatan, merampas rumahnya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar memerintahkan, ambil itu tulang, digaris menggunakan pedangnya, berikan kepada gubernur. Subhanallah. Si Yahudi ini saya datang mau minta keadilan karena rumah saya digusur tanpa ganti rugi. Kok cuma dikasih tulang yang digaris? Selesai nyampe ke gubernurnya, Yahudi ini bilang, wahai gubernur, saya datang dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Terus Amirul Mukminin memberikan tulang ini kepadamu, suruh berikan kepadamu. Setelah itu sontak gubernur itu gemetar tangannya dan memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk memperbaiki kembali rumah orang Yahudi tadi. Kemudian si Yahudi semakin bingung. Nah ini cuma dapat tulang gemetar. Apa maknanya? Akhirnya si Yahudi semakin hari semakin penasaran dan dia minta penjelasan. Sehingga ada yang menafsirkan seakan-akan berkata, wahai gubernur, berbuat adillah kamu kepada rakyatmu, walaupun dia berbeda agama, itu adalah saudaramu sebangsa dan setanah airmu yang sama-sama mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa.
Kau harus berbuat adil, dan jika kau tidak berbuat adil, maka aku akan membuat keadilan dengan pedangku ini. Subhanallah. Bismillah, dengan izin Allah, Yahudi tadi kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Subhanallah. Ini yang kedua, yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Hadirin rahimakumullah, Indonesia ini negara yang luas, sukunya banyak, adat istiadatnya berbeda, kemudian kebiasaan masyarakat satu sama lainnya berbeda-beda, bahasanya pun berbeda. Jangankan berbeda suku, orang Betawi dengan Betawi yang lain aja kadang-kadang ngomongnya berbeda. Orang Jawa Tengah, sama-sama Jawa Tengah Pak, Purwokerto Tegal dengan Jawa Solo, dengan Solo Jogja itu beda. Nyong primer, terus mangan orang mobil kencur. Begitu bahasa mana? Purwokerto kan? Tegal. Inji, kalau yang begini, inji, monggo. Orang Solo, sama-sama Jawa. Sunda, sama-sama Sunda. Dibilang suku Sunda. Sunda daerah Subang dengan Sunda Garut jauh. Saya lagi bertamu ke rumah teman dari Sunda Subang. Dia manggil temannya, mau kan anjing? Sini jing. Kok kasar amat ngomongnya, kok orang dianjing-anjingin? Itu bukan kasar, itu bahasa kita. Subhanallah. Ya? Itu sama-sama satu suku, sudah berbeda bahasa. Pernah suatu hari, ini hari itu nggak benar, nggak ada cerita, nggak ada kisah nyatanya, tapi sering jadi cerita. Orang Jawa, orang Sunda, WC umum. Orang Jawa di dalam, orang Sunda di luar. Kalau orang Sunda atos, orang Jawa ngomong atos. Diketok lagi atos, orang Jawa ngomong atos. Digedor pintunya, ya kalau atos keluar, kata yang di dalam, ya atos kok sudah keluar. Gak tahu di atas yang di dalam lagi si kan keluar. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air patut dirajut. Saya mempunyai keyakinan kenapa hal ini diangkat oleh pengurus, oleh remaja, karena hari ini banyak di antara pemuda-pemudi Indonesia lahir di Indonesia, belajar di Indonesia, makan dan minum di Indonesia, tapi pikirannya, gaya hidupnya ke barat-baratan, lupa terhadap tradisi Indonesia. Mungkin itu yang dimaksud. Emang begitu hari ini? Ya. Kalau kita lihat, ada di Indonesia itu kan saling menghormati, saling menyayangi. Akibat revolusi industri 4.0, hari ini masyarakat sibuk dengan gamenya masing-masing, sibuk dengan handphonenya masing-masing, sehingga watoniyahnya mulai berkurang. Ukhuwah watoniyahnya, cinta tanah airnya, cinta kepada bangsanya mulai menipis. Nauzubillahi. Ini yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah? Persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia, kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan insan, manusia, insaniyah, kemanusiaan, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita ditanya, bapak-bapak ditanya ganteng enggak? Jawabannya ganteng. Ibu-ibu ditanya cantik enggak? Jawabannya kan.
ya kan? Apalagi mama sekarang bedaknya kalau bukan SR12 nggak glowing ya. Mama skin care. Al-insaniyah, padahal siapapun dia yang namanya manusia sudah dijelaskan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Emang kita baik? Ya. Kalau nggak percaya, lihat handphonenya masing-masing. Dari tadi kita cepret di foto, share lewat WA ke berbagai macam. Ada yang di share di Facebook, di IG, di Twitter, di YouTube, di Line, di macam-macam, di semua media sosial. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ketika ngedownload foto yang dicari foto siapa dulu? Foto diri sendiri, foto diri sendiri. Kenapa nggak jadi foto orang lain? Karena kita bangga terhadap diri sendiri. Kita ganteng menurut kita. Saya itu orang paling ganteng, kata mama saya, kata istri saya, kata orang lain kita sama. Kenapa? Ganteng cantik itu relatif. Saya pernah punya teman minta cari istri. Ketika kita tahu dengan ini, dia bilang hidupnya kurang baik, Ustaz, kurang cantik. Ya, kita cari yang lain, yang ini kulitnya kurang kuning, Ustaz, kurang cantik. Ya, sampai 5 kali Pak saya kenali, nggak ada yang cocok, kurang cantik. 3 tahun, 4 tahun berikutnya saya ketemu. Dia di rumahnya ada perempuan mengeluarkan teh atau minuman makanan. Hitungan saya udah hitam. Hati saya mikir, ini siapa? Ketika yang ngeluarin teh itu masuk ke dalam, saya tanya, Ahim, iya Ustaz, siapa? Istri saya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Yang 5 pernah saya tawarkan cantik-cantik, gak cocok buat dia. Tapi giliran yang begitu, seneng dia, naksir dia. Oh, rupanya tidak ada orang jelek, tidak ada orang ganteng. Orang jelek dan ganteng itu rela. Semuanya ada terus. Malam Senin kemarin saya tabligh akbar di Masjid Al-Ikhlas Kelapa Gading. Salah satu MC-nya Paus Mini. Bukan Daus, tapi Paus, lebih kecil dari Daus. Setelah selesai acara, kita masuk ke dalam masjid. Rupanya dia para perempuan tinggi cantik. Boy, siapa terus segitu? Istri saya Ustaz. Subhanallah. Ya, rupanya ada takdirnya. Maka apa yang dinyatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Makanya nggak perlu menghina orang lain. Kalau kita kurus, nggak usah menghina yang gemuk. Yang gemuk nggak usah ngeledek yang kurus. Dasar kamu kurus kurang gizi. Nggak usah hina. Yang putih nggak usah ngeledek yang hitam. Yang hitam pun nggak usah ngeledek yang putih. Rambut yang lurus nggak usah ngeledek rambut yang kripo dan sebaliknya. Kenapa? Insan itu sudah Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Maka ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia patut dijaga, patut disuburkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian semua sehingga kalian mencintai saudara kalian semua sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Dalam sebuah kitab tafsir hadis dinyatakan, siapa yang disebut dengan li akhihi itu tidak sempurna iman kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sehingga kamu mencintai saudaramu. Siapa yang di saudara? Saudara seagama,
saudara sebangsa setanah air, saudara sesama manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ada sebuah pertanyaan, apakah Rasulullah mengamalkan ukhuwah Islamiyah, mengamalkan ukhuwah wataniyah, mengamalkan ukhuwah insaniyah? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Rasulullah sangat cinta kepada saudara sesama kaum muslimin. Rasulullah cinta kepada masyarakat Makkah dan Madinah. Rasulullah cinta kepada seluruh umat manusia kapan saja dan di mana saja. Sampai para ulama kemudian menyatakan umat Rasulullah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ummatul mustajabah, ada yang disebut dengan ummatul dakwah. Ummatul mustajabah itu orang Islam yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ummatul dakwah siapa? Umat manusia yang belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senantiasa didoakan oleh Rasulullah dan didakwahkan terus agar supaya mendapatkan hidayatul din, hidayatul Islam dan hidayatul iman. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kajian memaknai hijrah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan memperkokoh ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah bisa masuk ke dalam relung hati kita masing-masing, sehingga ada rasa saling cinta kepada hamba-hamba Allah, sehingga kita mempunyai keinginan untuk berbuat baik kepada hamba-hamba. Terakhir, sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, sehingga kita berusaha untuk memberikan asas manfaat kepada siapa saja, apapun agamanya, apapun bangsanya, dimanapun dia berada, sehingga dia mampu merasakan kebaikan bagi dari orang-orang yang beriman. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah manggis, buah duku, buah durian dan buah rambutan, semuanya nama buah-buahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari subhanal anbiya wal ulama wa sahaba wal masayyid subhanal jannati wa jannatina wa abaina wa ummatina wa jami'il masayyidina wa jami'il musannifin wa jami'il ulama salihin wa jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ij'al baladina Indonesia baldatan thayyibatan wa rabban ghafura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.